yang ada di Timur Timur. Saya lagi ini dapat menjawab kenapa orang Timur Timur bangga terhadap penjajahnya, dalam hal ini adalah Portugal gitu ya. Saya juga banyak bertanya soal ini. Rakyat Indonesia merasa Timur Timur itu tidak tahu berterima kasih karena telah dimakmurkan. Kenapa? Lagi-lagi karena standar Indonesia di dalam pemikiran kebudayaan mereka adalah bahwa kemakmuran itu yang utama. Apa itu? Standar-standar ekonomi. Yang tadi sudah bilang bahwa rakyat Timur Timur itu dibandingkan wilayah yang lain, pembangunannya, gelontorkan uangnya itu terlalu banyak. Bahkan lebih dibandingkan provinsi-provinsi yang lain, pembangunan dan sebagainya. Tapi kemudian dia lebih memilih untuk pisah dengan Indonesia. Dia lebih memilih dengan pembangunan tetap melawan Indonesia, tetap apa istilahnya, adalah pemerintah memberontak ya. Ada GPK dan sebagainya. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tim Tim Files, sebuah channel yang mengkhususkan berbicara tentang sejarah Timur Timur dan masa lalu Timur Leste. Ya, namanya hari ini adalah Timur Leste. Sekarang kita akan membahas tentang hal yang menarik, tak kalah menariknya dibandingkan di video yang kemarin ya, dan mungkin channel-channel yang lain ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita berbicara bagaimana pisahnya Timur Timur biasanya berhubungan dengan politik, berhubungan dengan hukum gitu ya. Tapi kali ini kita akan berbicara putusnya, lepasnya, pisahnya Timur Timur dari Indonesia itu berdasarkan budaya dan sosial atau sosial budaya. Oke, kita akan lihat ada apa di dalamnya ya. Nah ini dia. Saya lihat ini sejak November 2021 ya. Buatan seorang mahasiswa bernama Muhammad Andafi Naufal ya. Dia ingin meneliti tentang Timur Timur ya. Ya, khususnya tentang bagaimana kegagalan yang dialami Indonesia terkait dengan Timur Timur. Ya, judul di dalam apa ini namanya posternya ya, sosial budaya di balik gagalnya integrasi Timur Timur. Kita akan bahas ini, kita akan kupas satu persatu ya. Ini saya sempat berbicara dengan orangnya ya, sempat berbicara dengan mahasiswa ini, dan saya baca menarik ya. Jadi sebenarnya pemikiran seorang yang bernama Gelfi Hull ya, yang bukunya Pemikiran terbit tahun 1999, kemudian diracik lagi ke dalam bahasa Indonesia oleh Muhammad Andafi Naufal dan jadinya seperti ini. Ya, kita akan lihat seperti apa dalamannya. Dengan demikian, kali ini kami akan membicarakan sebuah kisah ya, kisah bagaimana gagalnya integrasi Timur Timur dilihat dari sosial budaya. Sebenarnya pemikiran Geoffrey Hull tahun 1999, East Timor and Indonesia, the culture factor of incompatibility, estudios de lingua a cultura de Timor-Leste 2, 55 sampai 67 ya. Kita akan lihat ini pendapat apa dibuat oleh Muhammad Andafi Naufal. Kita lihat di sini seperti apa kegagalan Timur Timur dilihat dari segi sosial budaya. Bagaimana pemahaman Indonesia secara umum, ini dia nih. Tadi di awal tadi saya bicarakan bahwa yang dibicarakan adalah faktor politik, faktor hukum atau militer itu. Ya, padahal ini dapat dilihat dari akarnya lagi, lebih dalam lagi, karena pemikiran seperti politik, hukum atau militer seringkali menutupi akar permasalahannya. Ya, sebenarnya menurut Hull yang dikaji lagi diungkapkan lagi oleh mahasiswa ini, lepas Timur Timur itu lebih kepada adanya bentrok nilai budaya Indonesia dan Timur Timur. Bentrok itu benturan ya, benturan budaya Indonesia dan Timur Timur. Seperti apa bentuknya? Ayo kita lihat. Nah nih, karena dia bicara budaya, ya, ini kerangka besar pemikiran adalah
bukan hanya politik, bukan hanya budaya gitu ya. Bukan hanya politik, bukan hanya militer, ya, bukan hanya hukum, tapi ini budaya. Nah, kalau kita bicara budaya, berarti kita lihat bagaimana pembentukan karakter seseorang atau suatu kelompok masyarakat, yaitu ya prosesnya. Dan dia menuliskan bagaimana Indonesia dan Timur Leste ketika itu dijajah oleh bangsa Eropa. Di situ dia pembentukannya itu ya. Mari kita lihat sejarahnya, seperti apa pembentukan kepribadian yang menjadi budaya orang Indonesia dan orang Timur Leste. Nah, ini kita bagi dua, ada Indonesia dan Timur Leste. Oke, miring-miring ini bukan untuk mempersulit ya, cuma tidak ingin statis saja. Yang pertama, Indonesia. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, budaya yang dihadirkan Belanda itu adalah budaya materialis akut. Wih, istilahnya materialis akut. Jadi apa-apa itu dihitung secara materi. Artinya adalah budaya itu lebih kepada kemakmuran ekonomi oriented policy. Jadi urusannya bisa dibilang soal harta benda, kira-kira gitu, uang, kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan pembentukan budaya Timur Timur yang ketika itu dijajah oleh Portugal, gitu ya? Ya. Nah, Portugal ini dalam tulisannya adalah dalam tulisan Hull bahwa penjajah itu tidak peduli soal ekonomi Portugal tuh. Nah, mereka mengasimilasi masyarakat lokal menjadi pengikut budaya Portugis, cultural assimilation priority. Jadi Portugal itu lebih fokus kepada penyatuan budaya, penggabungan budaya ya antara Portugal, kemudian itu Timur Timur ya, sehingga Timur Timur menjadi pengikut budaya Portugal gitu. Menarik bukan? Ini pendapat dari Hull. Ini jarang yang disadari oleh banyak pemikir-pemikir Indonesia ya. Oke, kita akan lihat yang kedua. Nah, Indonesia masih soal kemakmuran. Indonesia percaya bahwa kemakmuran lebih penting dari kecocokan budaya. Lebih penting dari kecocokan budaya. Oke, kita akan lihat lagi. Kalau orang Timur Timur, mereka lebih percaya kecocokan budaya dibanding kesejahteraan. Jadi Indonesia itu dianggapnya di dalam pemikirannya, ini pendapat ya, tidak jadi masalah, bahwa kecocokan budaya itu nanti yang lebih penting adalah kemakmuran, ekonomi, perut kenyang, nyaman hidupnya, bisa beli ini, bisa beli itu, kira-kira begitu. Tapi di Timur Timur terbalik, dia tidak bicara soal itu, tapi dia lebih pentingnya adalah kecocokan budaya. Maksud di sini adalah budaya Portugal terhadap budaya yang asli di situ, yaitu budaya orang Timur Leste atau Timur Timur dulu ya. Kita akan lihat yang berikutnya. Bagaimana dengan Indonesia dan Timur Timur lagi, masih bidang budaya. Kalau Indonesia anti bener gitu dengan penjajah. Pokoknya yang baru penjajah nggak boleh. Ya, yang baru penjajah udah disingkirkan, anti kolonial, itu Indonesia. Heroik ya, begitulah kira-kira ya. Indonesia itu membenci penjajahnya yang eksploitatif. Nah, bagaimana dengan Timur Timur? Berbanding terbalik ya. Di Timur Timur senang dengan penjajah, tapi mereka ketika penjajah itu menghormati budaya setempat. Ya, kalau Indonesia apapun dia, kalau dia penjajah eksploitatif benci. Tapi kalau Timur Timur tidak juga. Ya. Oke, apa itu? Bahkan di sini disebutkan adalah Timur Timur senang dengan menjajah Portugal, tapi bagi mereka menghormati budaya setempat. Dan rasanya memang seperti itu. Karena kalau hari ini dilihat bahwa budaya-budaya yang ada di Timur Leste itu juga campuran budaya dari Portugal. Berdansa, berpesta itu persis seperti yang ada di Portugal ya, persis seperti budaya-budaya Portugal. Ini adalah tiga yang tadi ya, itu adalah posisi bagaimana budaya telah menjadi karakter bangsa kedua belah pihak, Indonesia maupun Timur Leste. Dan ini kemudian dipertemukan dari tahun 75 sampai 1999 gitu ya. Ya. Nah, mungkin saya berpikir ya, ini pendapat saya. Kalau banyak orang Indonesia bertanya, kenapa sih orang Timur Leste bangga dengan penjajahnya Portugal? Ini salah satu alasan yang saya yakin ini dia. Karena ada satu proses asimilasi, yang kedua adalah mereka ada semacam kecocokan kebudayaan antara Portugal dengan Timur Leste atau Timur Timur, dan yang ketiga, penjajah ini tidak seperti di Indonesia diperlakukan dibenci total, akan tetapi di sana tidak,
senang mereka. Kenapa? Karena mereka bisa menghormati budaya yang ada di Timur Timur. Saya lagi ini dapat menjawab kenapa orang Timur Timur bangga terhadap penjajahnya, dalam hal ini adalah Portugal gitu ya. Saya juga banyak bertanya soal ini dan banyak jawabannya. Cuma setelah melihat hasil seperti penelitian yang menarik menurut saya berpikir wah ini rasanya salah satu alasan-alasan yang masuk akal yang dapat diterima luas kenapa kemudian Timur Leste itu bangga dengan penjajahnya itu Portugal ya. Karena ada 3 kuncinya, ada asimilasi, ada kecocokan budaya, dan ketiga penjajah itu dalam hal ini Portugal dia menghormati budaya yang ada di Timur Leste. Nah, ketika ini dipertemukan tahun 75 tahun 979 seperti apa sih bentuknya itu? Ya, dilihat dari penjelasan tadi aja sudah bertolak belakang ya. Kemudian dijadikan di dalam sebuah mangkok atau tempat yang berbeda antara negatif positif yang berlatar belakang berbeda dengan prinsip yang bisa dibilang berbeda, kemudian dipertemukan selama 24 tahun di dalam wadah yang bersamaan ya, yaitu sebuah provinsi Timur tahun 75 dan tahun 1999. Bagaimanakah bentuknya ya? Kita akan lihat. Tahun 75 sampai 1999, tahun 1975 sampai 1999, Indonesia ini membujuk rakyat Timur ya dengan memakmurkan ekonomi tanpa mempertimbangkan kultural setempat. Rasanya benar ini ya pemikiran orang ini ya. Sudah menjadi barang hal yang umum ya, orang Indonesia tahu bahwa Timur ketika menjadi provinsi terakhir itu ya ke-27 dia menjadi tanda kutip anak emas bagi pemerintah Indonesia. Ya, APBD diberikan banyak. Kemudian tahu Indonesia sejak merdeka sampai hari ini pernah punya mobil nasional ketika itu. Kalau tidak salah bekerja sama dengan Korea Selatan dan mobil itu diberi nama Timor. Ya, diberi nama Timor. Karena kalau timur itu seringkali merujuk kepada timur gitu ya. Walaupun pulaunya panjang dibelah 2, tapi lebih pada menyebut adalah timur itu ya timur gitu loh. Walaupun di sampingnya ada Nusa Tenggara Timur, NTT lain ya. Kalau sudah disebut timur itu biasanya untuk menyebut daerah timur. Dulu ya tahun 90-an ketika saya masih sekolah. Bagaimanakah dengan timur? Sebaliknya ya. Kalau Indonesia membujuk, tapi dengan apa? Dengan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dengan pembangunan fisik, pembangunan ekonomi buat pasar dan sebagainya, tanpa mempertimbangkan budaya setempat. Ya, ini pertemuannya ya, antara budaya Indonesia dengan budaya Timur di sebuah wadah yang sama, namanya Provinsi Timur. Nah, sebaliknya Timur, rakyat Indonesia membenci Indonesia. Kenapa benci? Karena 2 hal. Pertama, mengekang budaya. Mengekang budaya itu pengertian sangat luas ya. Ketika Indonesia datang ke sana dengan cara-cara yang dibawa dari Indonesia, dengan cara-cara dibawa sangat Indonesia ketika itu, lebih kepada Jawa sentris ketika itu, dianggapnya bisa itu sebuah pengekangan budaya karena budaya mereka tidak keluar gitu ya. Ya, tidak terlihat, tidak terpancarkan, tidak digemakan kira-kira gitu. Itu termasuk pengekangan budaya. Ya, apalagi ketika kebiasaan-kebiasaan mereka terus tergantikan dengan suatu hal baru yang sifatnya sentralis ketika itu. Misalnya Raja Liurai diganti misalnya ya. Kemudian yang paling kecil di sana diganti dengan RT, dengan RW dan seterusnya. Itu termasuk pengekangan budaya karena budaya aslinya tidak berkembang dengan baik. Di Indonesia baru setelah reformasi itu kemudian ada perubahan-perubahan ya. Misalnya wilayah jadi kampung, desa di Jawa, di luar ada yang pakai menggunakan gampung, ada yang pakai kampung dan sebagainya. Dan yang satu lagi penyebabnya adalah perasaan Portugal mereka gitu. Kecintaan mereka terhadap Portugal, terhadap penjajah itu tanda kutip dikekang oleh apa? Oleh Indonesia, karena dianggapnya Portugal itu adalah pro terhadap penjajah dan Indonesia kan anti penjajahan. Nah, yang seperti yang tidak dipahami menurut buku ini ya, penelitian ini yang tidak dipahami itu. Karena kecintaan mereka terhadap Portugal bukan sama kecintaan seperti Indonesia cinta terhadap Belanda, itu beda. Kenapa? Karena Indonesia pikirannya Belanda ya penjajah dan Indonesia anti penjajah yang sudah diajarkan oleh founding father kita ya.
terutama Soekarno, anti imperialisme, anti kolonial. Tapi kalau Timur Timur berbeda, gitu loh. Dengan proses tadi ada asimilasi dan duanya lagi, ini kemudian menyebabkan perasaan-perasaan orang Timur Timur itu pro dengan Portugal. Kalau kita Indonesia anti bener itu bawa-bawa bendera Belanda itu. Tapi kalau orang Timur Timur berbeda. Karena apa? Karena budaya mereka berkembang ratusan tahun itu melakukan asimilasi. Gitu lah. Kalau Indonesia dengan Belanda tidak melakukan asimilasi, seringkali berbenturan sejak awal. Gitu ya. Dan yang terakhir, ketika dua budaya Indonesia dan Timur Timur dipertemukan di dalam sebuah wadah yang namanya Provinsi Timur Timur, ya, nah, anggapnya apa? Rakyat Indonesia merasa Timur Timur itu tidak tahu berterima kasih karena telah dimakmurkan. Kenapa? Lagi-lagi karena standar Indonesia di dalam pemikiran kebudayaan mereka adalah bahwa kemakmuran itu yang utama. Apa itu? Standar-standar ekonomi. Yang tadi sudah bilang bahwa rakyat Timur Timur itu dibandingkan wilayah yang lain pembangunannya, gelontorkan uangnya itu terlalu banyak, bahkan lebih dibandingkan provinsi-provinsi yang lain di pembangunan dan sebagainya. Tapi kemudian dia lebih memilih untuk pisah dengan Indonesia, dia lebih memilih dengan pembangunan tetap melawan Indonesia, tetap apa istilahnya adalah pemerintah memberontak ya, ada GPK dan sebagainya. Tapi bagaimanakah dengan pandangan budaya orang Timur Timur? Ini sebaliknya, apapun yang dilakukan orang Indonesia dengan yang tadi dijelaskan semua itu, rakyat Timur Timur merasa Indonesia tuh nggak ngerti apa-apa tentang mereka, tidak mengerti apa yang mereka inginkan gitu loh. Ingat, lagi-lagi dilihat dari segi budaya. Kalau baca buku banyak friksi-friksi, gesekan-gesekan, hal-hal yang sederhana terkait dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat Timur Timur yang pada saatnya nanti semakin menggumpalkan, semakin membesarkan perasaan-perasaan kebencian rakyat Timur Timur terhadap Indonesia. Dalam hal ini adalah seringkali bahasa mudanya tidak menghormati budaya setempat. Nah, begitulah pemikiran dari Hu yang dirangkai oleh seorang mahasiswa ya. Ya, ini menunjukkan bahwa bahasa mudanya adalah pisahnya keinginan pisah Indonesia, keinginan pisahnya orang Timur Timur dari pangkuan Ibu Pertiwi. Memang kalau dilihat dari sini adalah ini masalah budaya. Dalam hal ini adalah terjadinya pembenturan kebudayaan antara budaya Indonesia dan budaya Timur Timur yang senyata-nyatanya adalah bertentangan. Ya, udah bertentangan, dipertemukan tempat yang sama, ya ujung-ujungnya ya benturan. Kalau sudah benturan ya gesekan dan sebagainya, yang menyebabkan hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh karenanya kemudian Timur Timur itu pisah dari Indonesia. Ya, itulah hasil dari pemikiran seorang peneliti ya, peneliti mahasiswa Indonesia juga yang sedang ngurus skripsi. Saya tidak tahu apa sudah selesai apa belum. Yang satunya lagi adalah seorang penulis yang memang rasanya fokus banget gitu tentang Timur Timur. Walaupun tulisannya terbit tahun 1999, saya yakin dia sudah menguliknya, memahaminya beberapa tahun sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Inilah dibalik gagalnya integrasi Timur Timur ke Indonesia yang dilihat, yang dipotret dari kacamata sosial budaya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih tetap di channel ini. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Dah.